Langsung saja kita ke narasumber yang kedua, Pak Gunawan. Beliau adalah seorang peneliti dan juga ahli epigrafi, Bapak Ibu. Jadi yang kita datangkan pada siang hari ini itu orang-orang luar biasa. Makanya anak-anak saya dari SMA 3, Pak Awi kok iso cerita ngalor ngidul tentang sejarah lokal Lamongan, ya dari beliau-beliau ini susu saya. Gitu ya. Baik, seperti apakah? Mohon dengan hormat. Terima kasih, selamat jalan Pak Adrian. Mudah-mudahan keselamatan senantiasa menyertai Kepulauan Panjenengan sampai ke Surabaya. Baik, monggo Pak Gunawan, saya persilakan. Terima kasih. Selamat siang. Saya mohon izin untuk berdiri. Saya akan bercerita sedikit saja karena memang pengetahuan saya juga tidak banyak. Saya akan bercerita tentang Prasasti Sanga dan kemudian nanti ada hubungannya juga dengan situs-situs yang pada bulan Juni yang lalu, saya gaya dulu karena difoto. Rasido. Pada bulan Juni yang lalu itu BPK 11 ya. BPK 11 dulu BPCB Jawa Timur melakukan ekskavasi atau penggalian arkeologis di situs jetis. Nah, ini ada nama saya, kemudian ada alamat email saya, dan ini yang mau bisa melihat latar belakang saya. Saya hanya seseorang yang gemar dolan dari satu tempat dan tempat yang lain. Banyak teman-teman dolan saya di sini, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga tidak membuat apa yang akan saya sampaikan ini menjadi sebuah nganu untuk tidak dolan bersama lagi. Baik, saya akan bercerita tentang prasasti dan strukturnya. Bagaimana itu prasasti, apa itu prasasti, untuk mengantar ke isi dari prasasti Sanga dan nanti hubungannya dengan situs jetis. Ini prasasti dan strukturnya. Apa itu prasasti? Tadi Mas Andri sudah sedikit menyinggung. Isi dari prasasti itu adalah pengetahuan masa Jawa kuna untuk prasasti-prasasti Jawa kuna atau Sumatera kuna, Bali kuna, atau dimanapun yang ada hubungannya dengan berita yang tertulis di dalam prasasti itu. Prasasti itu mempunyai banyak media. Medianya adalah media-media yang keras seperti batu, logam, tanduk, kayu, dan yang lain-lain. Sementara naskah itu adalah tulisan dari masa kuno yang medianya adalah media lunak seperti kulit. Ada beberapa yang kulit manusia memang, kulit hewan, dan rontal sebetulnya, kemudian berubah istilah menjadi lontar. Tulisan-tulisan pada prasasti, naskah, atau tinggalan-tinggalan yang lain itu biasanya memiliki tanggal, tahun paling tidak, sehingga dari petulisan tanggal atau tahun itu kita bisa mengetahui umur sebuah prasasti itu.
Tetapi hal ini tidak menjadi keharusan karena ada beberapa yang kebetulan prasastinya ditemukan pecah, ditemukan patah, ditemukan dalam keadaan berkeping, sehingga tulisan tentang tanggal itu tidak bisa kita ketahui. Caranya bagaimana? Untuk mengetahui pemasaan atau penjamanan dari tulisan itu, ada satu ilmu yang namanya paleografi, itu mempelajari perbandingan aksara-aksara dari satu abad ke abad yang lain. Bagaimana evolusi sebuah aksara itu terjadi. Bagaimana ciri khas dari aksara-aksara itu menjadi bahan pertimbangan dalam tanda kutip untuk mengetahui penjamanan dari kapan tulisan itu dibuat. Contoh paling gampang adalah kita sekarang saat ini, apalagi teman-teman dari generasi Z, generasi milenial, tulisannya ya apa? Gedrik. Nggak tahu apakah tahu istilah gedrik atau tidak. Tulisannya adalah tegak tegak, tulisannya tegak. Tetapi pada masa bukan nenek lah paling tidak, nenek-nenek kita, tulisannya biasanya cenderung tegak, tetapi condong ke baik itu ke kanan atau ke kiri dan tebal tipis. Dari situ kita bisa tahu, oh ini paling tidak tulisan sekitar tahun sekian. Yang ini tulisan tahun sekian. Itulah salah satu yang dipelajari dalam paleografi. Tadi sudah disinggung bahwa Zoetmulder itu menyatakan prasasti merupakan bentuk penjawaan dari kata prasasti yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sebetulnya adalah pujian. Tetapi di masa-masa setelahnya penjawaan itu menjadikan istilah prasasti lebih kepada berita, maklumat, atau SK, keputusan. Struktur prasasti yang panjang, saya bicara yang panjang karena kalau prasasti-prasasti pendek itu biasanya hanya memuat 1-2 baris saja. Prasasti yang panjang itu saya akan cepat saja di sini karena ini hanya sekedar pengantar. Ada Manggala. Manggala itu adalah kalimat pembuka yang ada di setiap prasasti. Biasanya isinya adalah ungkapan si penulis atau si pembaca prasasti untuk melakukan pembacaan atau penulisan itu tanpa halangan suatu apapun. Misalnya swasti bla bla bla. Om Awignamastu nama Sidam. Om Awignamastu nama Siwaya dan yang lain-lain. Itu adalah bentuk puji-pujian. Atau kalau sekarang kita biasa membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya secara konteks artinya sama bahwa apa yang akan kita lakukan itu selamat tanpa halangan suatu apapun. Ucapan pembuka itu adalah ucapan kata-kata permohonan, keselamatan, kebahagiaan, dan puja-puji kepada dewa. Ini adalah contohnya seperti tadi yang saya ungkapkan. Setelah Manggala biasanya ada unsur penanggalan. Dari unsur penanggalan itu kita bisa tahu kapan prasasti itu dibuat. Pada abad-abad ke-8 penanggalan itu hanya ada 8. Dari tanggal, bulan, tahun hingga ke graha cara atau naksatra kalau tidak salah. Tapi di masa Majapahit akhir itu penanggalannya menjadi 13 atau 14. Dari tanggal hingga posisi bintang atau posisi benda-benda langit yang ada pada saat prasasti itu dibuat. Seperti Mandala, Yoga, Muhurta, Parwesya, Karana, Rasi, itu adalah posisi benda-benda langit ketika
prasasti itu dibuat. Yang masih ke kita sekarang adalah rasi. Seperti kita tahu ada rasi Aquarius, rasi Cancer, rasi Virgo, dan yang lain-lain. Kemudian kejadian yang diperingati. Kejadian yang diperingati itu ada macam-macam. Sebagai contohnya misalnya prasasti Yupo yang ada di Kutai, itu salah satunya adalah usaha peringatan yang dilakukan oleh Raja Kudungga ketika dia mengorbankan 20.000 ekor sapi. Salah satunya itu. Kemudian ada bagian yang namanya Sambanda. Sambanda itu adalah alasan dibuatnya sebuah prasasti. Banyak sekali alasannya, diantaranya balas jasa, diperintah karena ada bangunan suci, permohonan rakyat, dan yang lain-lain. Saya kira sudah ada di situ, bisa dibaca saja di situ, saya akan lebih cepat saja. Kemudian ada keterangan tentang luas tanah, kemudian ada nama-nama daftar pejabat pemilik penerima persembahan. Kemudian, di dalam persembahan itu tidak hanya sekedar persembahan yang diberikan kepada makhluk tampak, tetapi pada makhluk-makhluk yang tidak tampak pun diberi persembahan itu berupa sesajen atau saji-sajian. Kemudian ada upacara penetapan sima itu sendiri, apabila prasasti itu adalah prasasti sima, kemudian pengucapan sumpah atau sapata. Kemudian yang terakhir adalah Citraleka. Citraleka itu adalah penulis prasasti. Citraleka itu adalah penulis prasasti yang gambarnya bisa kita lihat di sini. Ini adalah salah satu contoh gambar Citraleka yang ada di Candi Penataran. Kemudian saya akan bercerita tentang prasasti Sanga. Tadi Mas Adri, prasasti Sanga itu sekarang berada di Leiden. Hanya ada 2 sisi yang tertulis di sisi depan dan sisi belakangnya. Saya mendapatkan prasasti ini beberapa saat yang lalu dari Mas Priyo, tetapi ya terima kasih, meskipun resolusinya sangat kecil karena saya mendapatkannya dengan resolusi 5,1 kilobyte. Sehingga ketika saya zoom, saya coba untuk baca, ya jadinya blawur. Ini saya coba dengan bantuan teknologi, dengan bantuan komputer, untuk mencoba membesarkan resolusi itu. Sedikit berhasil memang, karena yang dari 51 dan 41 itu menjadi sekitar 500 kilobyte. Cuma memang masih sangat kecil, sehingga apa yang saya baca dari tulisan blawur ini, itu adalah pertama, ada nama Sang Hyang Dharma Sima Ri Sanga. Kemudian ada pemberian hak istimewa kepada pemegang mandat Sima di Sanga, seperti Anganggawali, Naga Puspa, Naja atau Naga, saya tidak begitu jelas, Naga Graha, Palangkang Gading, Tuwu Wuri, dan yang lain-lain. Ini adalah hak-hak istimewa, misalnya Palangka Gading itu adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh raja untuk memiliki tempat duduk dari gading. Nah, pemegang mandat di Sanga itu memiliki hak itu, diberikan hak itu. Kemudian setelah bla 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 segala macam, dikatakan Samangkana Waranugraha Sri Janggala Ri
Samasana Risanga. Nah, demikianlah anugerah dari Sri Janggala kepada semua rakyat di Sanga yang berupa Sima Swatantra Dek Ringgit dengan dengan disaksikan oleh banyak orang, salah satunya adalah Juru Samya ing Kebangawu. Kemudian ada Juru Samya ing Lamongan. Kata Kebangawu dan Lamongan ini sekarang menjadi salah satu nama, yang satu menjadi Kebangawu menjadi kecamatan dan Lamongan menjadi kota. Terus terang saya tidak begitu paham dengan geografis ini di mana, tetapi mungkin nanti Mas Yo akan menceritakan lebih detail. Tetapi apa yang ada di dalam prasasti itu menyebutkan nama Kebangawu, dan Lamongan. Dari perbedaan-perbedaan aksara yang ada dari masa Airlangga, ini prasasti Gandakuti dari masa Airlangga, sementara ini prasasti Canggu dari masa Hayam Wuruk, terlihat adanya perbedaan seperti ini. Ini sama-sama beraksar, sama-sama terbaca sebagai wedihan. Wedihan itu kain. Ini berasal dari prasasti Warunggahan dari awal masa pemerintahan Samarawijaya atau Raden Wijaya tahun 1227. Ini adalah aksara wedihan yang ada di dalam prasasti Sanga. Ini adalah dibaca Sang Hyang Dharma dari prasasti Pamintihan tahun 1191 dari masanya Kertanegara. Sementara ini sama-sama dibaca Sang Hyang Dharma, apa yang ada dari prasasti Sanga. Ini bisa dicari di sini kok, Pak. Oh. Sudah? Oke, itu satu cerita tentang prasasti Sanga. Saya akan bercerita tentang situs jetis. Situs jetis dilakukan kegiatan ekskavasi atau penggalian arkeologis. Itu di mana di situs itu terdapat struktur batu putih di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Kegiatan itu merupakan survei penyelamatan. Sebetulnya itu adalah kegiatan survei penyelamatan yang dilakukan oleh BPK Wilayah 11. Hasilnya itu adalah adanya temuan-temuan batu dengan ukuran seperti ini. Ini adalah salah satu ini adalah salah satu foto dari situs sana. Saya tidak tahu ini sisi mana karena saya hanya mengambil dari laporan survei penyelamatan. Balok-balok putih itu ditemukan ada yang polos, ada yang bertakik. Bertakik itu berundak-undak. Kemudian ada yang berpelipit. Berpelipit itu ada, nah seperti ini berpelipit. Kemudian ada beberapa profil-profil batu yang ditafsirkan sebagai batu-batuan penyusun candi. Kemudian ini adalah salah satu foto yang lain. Kemudian saya ingin sekedar bercerita, berbagi bahwa di dalam
penggalian arkeologis atau ekskavasi arkeologi, adanya perbedaan tanah itu menjadi sebuah hal yang sangat membantu teman-teman arkeolog menyimpulkan apa dan bagaimana situs yang sedang digali. Di Lamongan itu terdiri dari tanah-tanah dari lapisan kabuh dan lapisan pucangan yang sebagian besar memang berisi tanah liat. Hal ini juga akan menjadi dasar di mana, di lapisan apa, di umur berapa bangunan itu pernah berdiri. Perlu Bapak Ibu, teman-teman semua ketahui bahwa lapisan-lapisan dengan nama-nama misalnya Kabuh, Notopuro, Pucangan, itu sangat jelas kita bisa lihat di situs Sangiran. Di sana lapisan-lapisan itu berlapis-lapis seperti itu. Ada di beberapa tempat yang lapisannya tidak berurutan tetapi melipat. Jadi misalnya ini lapisan atas itu Notopuro, kemudian bawahnya Kabuh, bawahnya Pucangan. Ada di tempat yang lain lapisan atas sendiri itu Kabuh, kemudian Pucangan, baru Notopuro. Itu menjadi salah satu indikasi bagi teman-teman arkeologi bahwa di tempat itu dahulu ribuan tahun yang lalu telah terjadi lipatan karena proses geologi bumi. Beberapa tempat ada yang terjadi patahan, itu juga karena proses geologi bumi. Sehingga saya hanya pesan kepada teman-teman yang suka belusuan, ketika menemukan situs-situs seperti ini, jangan, ini hanya saran, semoga dilaksanakan, jangan dikeduk sendiri tanpa supervisi dari teman-teman arkeologis. Karena hal itu akan merubah struktur tanah yang ada. Sehingga ketika kemudian akan ada penggalian, tafsiran atau kesimpulan akhir dari hasil penggalian itu menjadi berubah. Karena sebetulnya meskipun ekskavasi atau penggalian arkeologis itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan data arkeologi, tetapi di bidang arkeologi sendiri penggalian itu merusak. Kenapa merusak? Karena kita tidak pernah bisa mengembalikan struktur-struktur lapisan tanah itu ke posisi semula. Nah, sehingga ketika teman-teman belusuan kemana, dolan kemana, dilalah itu apa ya bahasa Indonesia? Lakukan seperti ini, ya jangan kemudian nuwun sewu sok menjadi arkeolog untuk kemudian menggali-gali sendiri. Biasanya ketika hal itu telah dilakukan dan itu cukup masif dalam luasan yang cukup lebar, ketika hal itu dilaporkan ke dinas kebudayaan setempat dan oleh dinas dilaporkan ke atas ke BPK dimanapun itu, ketika tugas-tugas dari BPK datang untuk mensurvei dan melihat keadaan tanahnya sudah teraduk, mereka hanya sekedar memberi catatan tanah teraduk dan kecil kemungkinan untuk ada penggalian di sana karena datanya sudah hilang. Jadi bukan berarti laporan itu kemudian tidak ditindaklanjuti atau apa, tetapi karena melihat teman-teman arkeolog yang ada di BPK itu survei, oh oke, ini bisa dilanjutkan, dicatat, dipotret dengan tambahan keterangan bahwa tanahnya sudah teraduk. Tapi saya yakin hal itu tidak terjadi di Lamongan karena ada Mas Yok di sini, tepuk tangan untuk beliau. Kemudian dari rekomendasi hasil kegiatan ekskavasi itu,
pihak BPK 11 itu mengatakan bahwa perlu ada tindak lanjut kegiatan pelestarian, kemudian ada pengamanan, kemudian dapat menganggarkan ekskavasi, kemudian tidak digunakan sebagai area penguburan baru karena dari beberapa laporan yang ada, saya membaca bahwa situs itu sebetulnya adalah situs makam, adalah pemakaman. Nah, dari cerita tadi, bagaimana situs Jetis, bagaimana prasasti Sanga, itu merupakan indikasi bahwa di tempat di mana ditemukan prasasti, ditemukan arca, ditemukan struktur bangunan, itu ada sisa kebudayaan masa lalu. Saya masih belum bicara siapa, tetapi ada dugaan ditemukan sisa kebudayaan masa lalu. Tetapi kembali lagi, semua data itu harus dipisah sehingga dapat dipilah dan dipilih untuk penelitian selanjutnya atau melihat kemungkinan-kemungkinan selanjutnya. Data yang ada, situs Jetis terdapat struktur bangunan batu putih. Temuan prasasti Sanga itu memang belum jelas dari daerah mana. Tadi disinggung juga bahwa temuan prasasti Sanga itu berasal dari Bali yang entah berasal dari mana. Sekarang tersimpan di Leiden. Namun data yang ada dari prasasti Sanga, di situ ada nama Sanga, ada nama Lamongan, dan ada nama Bangawu yang sekarang jejaknya memang ada di Lamongan. Dari pandangan saya, dari sisi paleografis, pahatan yang ada di prasasti Lamongan itu berasal dari abad ke-13. Paling tidak sekitar akhir pemerintahan Kertanegara di Tumapel atau awal pemerintahan Sanggramawijaya di Majapahit. Jadi antara 1190 sampai 1220-an, Saka. Itu Masehinya ditambah 78 berapa, saya tidak begitu bagus dalam matematika. Dari beberapa penelitian, beberapa prasasti dari masa Sanggramawijaya itu berupa berisi berita penetapan ulang status sima yang dilakukan oleh raja sebelumnya. Seperti prasasti Balawi, prasasti Warunggahan, prasasti Sukamerta, itu adalah penetapan ulang wilayah-wilayah itu yang kemungkinan besar ditetapkan di masa Raja Kertanegara. Dari istilah Sima Swatang Tradek Ringgit yang ditemui di prasasti Balawi, yang juga ditemui di prasasti Sanga, itu diartikan bahwa ada perdikan yang mempunyai keswatantraan sempurna yang memiliki arca di atasnya. Biasanya arca itu ada di sebuah bangunan. Apakah situs Jetis itu merupakan bangunan di mana arca itu ada? Saya belum berani berkomentar lebih jauh karena datanya sangat sedikit. Kemudian ada data lagi, demikianlah anugerah hadiah yang diberikan oleh Sri Janggala kepada semua saudara-saudara yang ada di Sanga. Siapakah Sri Janggala itu? Terus terang saya juga belum tahu. Dari berita yang saya dapatkan dari naskah Calon Arang, Janggala itu adalah nama seseorang di masa-masa akhir pemerintahan Airlangga. Tetapi apakah itu Janggala yang sama dengan Janggala yang ada di Sanga? Ya, kembali lagi saya tidak tahu. Datanya sangat sedikit untuk kemudian bisa ngomong, oh iya dia. Nah, tentang
istilah Sang Hyang Dharma, banyak sekali prasasti-prasasti yang memiliki istilah ini, yang kemudian diikuti oleh nama tempat. Ada Sang Hyang Dharma Simari, Amitihan, di Beginjong, di Kapulungan, dan yang lain-lain. Di tempat-tempat itu ada beberapa yang ada sisa struktur bangunannya, tetapi ada pula yang tidak ada struktur bangunannya. Kembali lagi, saya belum berani menghubungkan langsung apakah struktur bangunan yang ada di situs Jetis itu berhubungan dengan prasasti Sanga. Datanya sangat sedikit untuk bisa sampai ke kesimpulan itu. Sehingga saya hanya sedikit bisa menyimpulkan dari apa yang saya ceritakan itu bahwa struktur yang ada di situs Jetis adalah struktur bangunan berbahan batu putih. Di Lamongan, struktur bangunan yang berbahan batu putih itu hanya ada di situs Pataan. Situs Pataan karena memang ada prasasti namanya prasasti Pataan, itu memang berhubungan dengan masanya Airlangga. Tapi apakah situs Jetis berhubungan prasasti Sanga? Saya tidak tahu. Nama Sanga Lamongan, Bangau itu paling tidak telah ada di abad ke-13 Masehi. Lebih khususnya dari masa awal pemerintahan Sanggramawijaya atau masa akhir pemerintahan Kertanegara. Hari ini dengan membandingkan bentuk paleografi dari prasasti Parunggahan dan prasasti Sanga. Itu saja, matur nuwun. Sebetulnya tulisan matur nuwun ini lebih pas yang ada di file yang ada di Bapak Ibu, karena tulisannya ngono. Nah, berarti ada yang tidak pas dengan laptop ketika merubahnya. Gitu saja dari saya, mari kita diskusi. Ini bacaan yang saya ambil ketika menyusun atau mencoba membuat tulisan ini, sehingga tidak ada istilah hoax. Ada datanya, bisa dilihat di sini, dan semuanya bisa didapatkan secara online. Ini adalah slide di mana saya menggunakan PPT, template PPT ini. Terima kasih, selamat siang. Tepuk tangan dulu, aplaus buat Bapak Gunawan.